Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan presentasi tentang olahan bahan setengah jadi serta hasil samping peternakan dan perikanan. Perkenalkan, nama saya Kramjat Hananto Putra, absen 3. Nama saya Arya Sotomarmora Almadesaki, absen 7. Nama saya Doni Dwi Setiawan, absen 14. Nama saya Farel Fazril Marbella, absen 16. Nama saya Muhammad Azifari, absen 27. Pengertian bahan setengah jadi peternakan dan perikanan. Bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami proses pengawetan baik secara kimia, fisik, ataupun biologi dan memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji. Hasil peternakan dan perikanan dapat diolah menjadi bahan setengah jadi. Contohnya, bahan setengah jadi peternakan dan perikanan yaitu kornet, keju, ikan asin, dan terasi udang. Kornet. Kornet berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu dan dikemas dalam kaleng dan saset. Berikut penjabaran alat dan bahan, langkah-langkah, contoh olahan, dan manfaat kornet sapi. Alat dan bahan: grinder, mixer, vacuum stuffer, 500 gram daging sapi, 4 sendok makan susu full cream, 9 gram garam, 1,5 gram merica bubuk, 1,5 gram pala bubuk, 3 siung bawang merah, 1 buah tomat, 0,5 gram nitrit, 6 gram gula pasir, dan air secukupnya. Langkah-langkah. 1. Proses awal pembuatan kornet adalah dengan melakukan penggaraman. 2. Setelah proses penggaraman, daging dipotong menjadi ukuran kecil, lalu tambahkan gula pasir, garam, dan nitrit. 3. Campurkan daging dengan ketiga bumbu dengan rata. 4. Setelah tercampur rata, simpan daging selama kurang lebih 24 jam agar bumbu meresap. 5. Setelah 24 jam, cuci daging dari nitrit yang menempel pada potongan daging. 6. Setelah dicuci, tambahkan merica bubuk dan pala bubuk, balur hingga merata. 7. Masak daging yang sudah dibalur bumbu dengan panci presto agar daging lunak. 8. Masak selama 30 menit hingga air habis dan daging empuk. 9. Kornet siap diolah menjadi olahan siap saji. Contoh olahan: nasi goreng kornet, perkedel kentang kornet, dan orak-arik kornet. Manfaat: kornet sapi mengandung zat besi, protein, vitamin B kompleks, selenium, dan omega 3. Kandungan tersebut membantu proses metabolisme tubuh
meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan daya ingat dan kecerdasan, meningkatkan fungsi jantung, otak, mata, dan mencegah anemia. Keju. Keju terbuat dari susu sapi, kerbau, maupun kambing dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim. Kemudian, hasilnya diproses dan diawetkan melalui berbagai cara. Berikut alat dan bahan, langkah-langkah, contoh olahan, dan manfaat keju. Alat dan bahan, 1 liter susu sapi, 2 buah lemon, 1 sendok makan garam, panci, sendok sayur, kain serbet, dan wadah. Langkah-langkah. Pertama, masukkan susu dan garam ke dalam panci. Panaskan dengan api kecil dan tambahkan perasan lemon lalu aduk perlahan. Aduk hingga campuran sedikit mengental dan membentuk gumpalan kecil. Jika gumpalan kecil terbentuk, matikan api dan diamkan di atas kompor. Diamkan selama 2 jam agar lebih mengental. Tuang ke atas saringan dan pindahkan ke dalam mangkuk. Kain saringan berguna untuk memisahkan air dan ampas susu. Setelah adonan keju mengering, bungkus adonan dengan kain serbet sampai rapat. Masukkan ke dalam wadah dan dinginkan dalam kulkas selama sehari hingga mengeras. Jika sudah keras, potong keju sesuai selera dan keju siap diolah menjadi makanan siap saji. Contoh olahan yang terbuat dari keju: pizza, terang bulan, dan roti isi keju. Manfaat: keju mengandung bakteri baik, kalsium, fosfor, seng, vitamin A dan B12, dan mineral. Keju bermanfaat menurunkan kanker hati, menyeimbangkan berat badan, menjaga kesehatan hati, dan menyehatkan tulang dan otot. Ikan asin. Ikan asin adalah ikan yang diasinkan menggunakan bantuan garam dan dikeringkan menggunakan bantuan cahaya matahari sehingga ikan tahan lama karena kandungan airnya sudah hilang. Berikut penjabaran alat dan bahan, langkah-langkah, contoh olahan, dan manfaat ikan asin. Alat dan bahan: ikan petek, garam, tampah, baskom, dan pisau. Langkah-langkah: yang pertama, cuci bersih ikan petek. Yang kedua, buang kepala dan isi perut, belah dari punggung dan jangan belah bagian perutnya. Lebarkan ikan. Ketiga, susun ikan dalam baskom dan beri garam secukupnya. Diamkan minimal 12 jam. Masukkan ke dalam kulkas. 4. Susun ikan di atas tampah dan jemur di panas matahari sambil dibolak-balik. Jemur hingga kering. Dan yang terakhir, jika sudah kering, angkat ikan asin dan ikan asin siap dijadikan hidangan siap saji. Contoh olahan ikan asin, ada ikan asin balado, tumis sayur ikan asin, dan oseng sambal ikan asin. Manfaat ikan asin. Ikan asin mengandung kalsium, fosfor, zat besi, protein, omega 3, vitamin E, selenium, asam lemak, dan vitamin A. Ikan asin bermanfaat untuk kesehatan gigi dan tulang, membantu percepatan penyembuhan luka, mencegah anemia, menjaga sistem kekebalan tubuh, membantu pembentukan otot, sumber energi tubuh, mencegah penyakit jantung, menjaga kulit tetap sehat, mengurangi resiko kanker kulit, dan menjaga kesehatan mata.
Terasi udang. Terasi adalah adonan pasta berwarna hitam atau coklat yang terbuat dari ikan atau udang rebon. Terasi dijadikan bumbu masak lengkap untuk berbagai makanan. Berikut penjabaran alat dan bahan langkah-langkah, contoh olahan dan manfaat terasi udang. Alat dan bahan: 1 kilo udang rebon, 200 gram garam, pewarna merah makanan, air, cetakan adonan penumbuk. Langkah-langkah. Pertama, cuci udang hingga bersih dan biarkan utuh. Kemudian, rebus udang bersama 150 gram garam, lalu jerum di bawah sinar matahari selama 1 hari. Setelah dijemur, haluskan dengan cara ditumbuk sampai halus, lalu jemur kembali sampai kering. Setelah itu, tambahkan sisa garam, kemudian tumbuk kembali sampai halus dan lihat. Cetak adonan dengan dibentuk sesuai selera, kemudian simpan terasi untuk proses fermentasi hingga mempunyai aroma yang khas. Contoh olahan: sambal terasi, tumis kangkung terasi, pakis tumis terasi. Manfaat: terasi mengandung sedikit protein dan kalsium sehingga kurang bagi kebutuhan tubuh. Namun sesuai kegunaan sebagai bumbu masak, terasi dicampur dengan bahan makanan lain untuk memperkaya rasa makanan. Hasil samping peternakan dan perikanan. Produk hasil samping adalah produk sampingan atau sekunder yang dihasilkan sebagai hasil selain dari bahan utama. Bahan utama peternakan dan perikanan diolah memisahkan hasil samping. Contohnya, tulang ikan, ceker ayam, kulit ikan, tulang daging sapi, dan lain sebagainya. Semua hasil samping tersebut dapat diolah menjadi makanan atau bahan makanan. Contoh dasar hasil olahan dari hasil samping peternakan dan perikanan yaitu ketika kerupuk ceker ayam, gelatin, kerupuk rambak, petis udang, dan lain sebagainya. Kalau dari hasil samping, semua olahan hasil samping tersebut memiliki manfaat. Ceker ayam mengandung kolagen, prolin, arginin, protein, dan asam amino yang bermanfaat menjaga kulit agar awet muda, membuat jantung sehat, melancarkan sirkulasi darah, menghilangkan tremor, dan menurunkan berat badan. Kulit ikan mengandung omega 3, protein, kolagen, dan vitamin E yang bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh, meningkatkan kesehatan kulit, dan meningkatkan asupan nutrisi. Tulang ikan mengandung kalsium dan fosfor yang bermanfaat mencegah penyakit akibat kekurangan kalsium. Sama halnya dengan tulang ikan, tulang daging sapi mengandung kalsium dan fosfor untuk mencegah penyakit akibat kekurangan kalsium. Ada pertanyaan? Dari saya maksudnya? Iya, Mem. Oh, baik. Saya bertanya soal slide yang berapa ya, nomor 4 sebelum dari sini tadi. Kamu kemukakan yang soal hasil samping. Yang slide hasil samping. Ini coba di review. Nah, ini.
Contoh hasil samping dari peternakan perikanan adalah sup iga, kerupuk ceker ayam, gelatin, kerupuk rambak, petis udang, dan lain sebagainya. Bisa enggak kamu kemukakan apa yang salah dari statement ini? Contoh hasil olahan dari hasil samping. Saya mau sedikit bedah karena takutnya kamu sedikit tidak bisa bedain antara hasil samping sama setengah jadi. Ini yang dari antara sup iga itu hasil sampingnya apa? Kalau sup iga yang dimaksud dengan makanan sup iga itu hasil sampingnya apa? Dari apa maksudnya? Diambil dari hasil sampingnya apa? Siapapun yang jawab, terserah. Sup iga itu dari hasil sampingnya apa? Sup iga dari tulang daging sapi. Untuk tulang daging sapi. Untuk kerupuk ceker ayam dari ceker ayam. Gelatin dari kulit sapi atau kerbau. Sebentar saya tanya Don. Berarti yang hasil sampingnya itu kerupuk ceker ayamnya atau ceker ayamnya? Hasil sampingnya ya ceker ayam. Hasil olahan dari hasil samping itu sendiri berupa ceker ayam. Oke, sip. Untuk gelatin? Untuk gelatin, bahan sampingnya itu kulit sapi. Oke, kemudian? Untuk kerupuk rambak sendiri, hasil samping kulit sapi juga. Oke, dimasak, maksudnya diolah kerupuk. Iya. Oke, kemudian petis udang? Untuk petis udang, itu hasil samping dari kepala atau kulit udang. Oke. Nah, berarti di sini dari yang kamu kemukakan ini adalah hasil samping yang olahannya bisa jadi, bisa setengah jadi ya. Karena kalau saya lihat di gelatin itu masih setengah jadi, yang dirambak bahkan itu juga bisa setengah jadi, sama yang di petis. Itu ya. Jadi itu kamu olah setengah jadi ataupun jadi. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya itu saya tujukan kepada masing-masing orang yang ada di sini. 9 menit sekarang cukup untuk berargumen 5 orang ini. Hasil samping itu kebanyakan kan memang sampingan ya. Bener ya? Sampingan ya. Ceker. Kenapa kalau ada dada ayamnya, kenapa harus pilih ceker gitu kan? Beberapa orang maniak banget sama ceker, tapi beberapa orang menghindari karena dinilai itu tidak. Yaitu hasil samping. You know that hasil samping pasti beda dengan bahan hasil utamanya. Nah, kemudian ceker yang saya lihat di sini, kalau iga semua orang sudah oke ya. Ceker, petis, mungkin gelatin, rambak, ya, itu semua untuk orang-orang yang sudah berumur itu biasanya dihindari karena beberapa kandungan yang sudah mereka nggak butuhin gitu. Nah, tapi yang saya tanyakan adalah tolong kalian kemukakan ide kalian supaya makanan yang berbahan dasar ceker, kulit sapi yang diolah jadi gelatin ataupun rambak, kemudian petis atau bahkan terasi, itu masih nyaman dikonsumsi oleh orang-orang yang dari awal paranoid kesehatan, menjaga banget kesehatannya, ataupun merasa dia sudah berumur jadi nggak begitu butuh makanan-makanan ini. Nah, kira-kira kamu punya ide untuk mengangkat bahan-bahan ini menjadi masakan seperti apa? Bisa kamu mix dengan bahan-bahan yang bersifat antioksidan ataupun dari teknik pengolahannya yang lebih sehat. Silakan jawabannya per orang. Jadi
Pertanyaannya bagaimana cara kamu mengolah atau mau jadiin masakan apa dari bahan-bahan samping ini yang dinilai orang itu enggak lah, kenapa harus hasil samping gitu. Entah itu dari segi pengawetannya, entah dari segi kebersihannya, saya kurang paham. Kalau saya pemakan segala karena kan. Nah, kamu olah seperti apa agar hasil samping ini menjadi oke lah jika dikonsumsi oleh orang-orang yang sangat menjaga kesehatannya. Silakan dikemukakan dari menunya, mungkin teknik pengolahan yang lebih sehat atau bahan-bahan lain yang bersifat lebih antioksidan yang bisa dimixkan dengan makanan-makanan tersebut. Silakan, mulai dari Doni mungkin. Ini Farel, Arya Satya, Akram, Alkifari. Misal saya beri contoh, Arya Satya mau jawab? Silakan. Untuk petis udang lebih baik diolah menjadi tahu tek atau lontong balap, kan biasanya semua orang suka seperti itu. Apalagi yang rasanya pedas, jadi menghilangkan rasa pedisnya, Mem. Oke, Arya Satya, kamu pilih salah satu. Tahu tek atau lontong balap yang lebih sehat menurut Arya Satya? Kalau lebih sehat, lontong, Mem. Lontong balap. Iya, karena? Karena ada sayurnya. Selain itu, teknik pengolahannya? Teknik pengolahannya hampir tidak ada penggorengan, jadi kandungan minyaknya sedikit, Mem. Paling kandungan minyaknya Pintar. Oke, karena tahunya digoreng ya. Oke, ya. Karena dia direbus jadi dia no fat. Tambah kecambah sekalian. Walaupun petis, akhirnya semua ternetralisir. Oke, good. Lainnya, Joni. 5 menit kurang. Farel, Akram, Bukhari. Untuk gelatin sendiri yang terbuat dari bahan samping kulit sapi, berupa lemaknya mungkin, itu bisa dijadikan roti, Mem. Roti pembuatannya itu dari tepung, diolah sedemikian rupa, diberi rasa maupun isian seperti daging ayam begitu, maka lebih sehat. Plus kandungan dari karbohidrat juga bisa menjadi sumber energi tubuh untuk beraktivitas. Oke, oh, keren-keren ya. Jadi gelatin dibuat roti, isiannya daging fresh, dan dia di oven. Jadi ayo ada karbo, ya ada protein, ada dan lebih sehat juga, minim fatnya karena fatnya kan udah dari gelatin sendiri ya. Dan jadi ngolahnya jangan ditambahin minyak-minyak lagi di oven. Oke, good. Argumennya oke, saya butuh argumen sebenarnya daripada nyalahin masakanmu. Yuk, silakan. Farel? Akram? Alkifari? Kalau saya, Mem, yang kerupuk ramba itu saya jadikan sambal krecek, Mem, yang biasa ada di gudeg. Oke, sambal krecek, tapi itu fat banget. Ya apa, Ibu? Mensiasat ini. Kalau sesuai katanya Mem tadi agar diolah menjadi beberapa orang lebih suka, kan saya lebih mirip untuk jadiin sambal krecek walaupun kayak tapi manfaatnya sambal krecek juga banyak, Mem. Bisa ada vitamin A, vitamin C, menghilangkan rasa sakit, terus mencegah kanker sama menurunkan berat badan. Oke. Saran saya kalau kamu memang nggak bisa pilih minuman dari apa untuk netralisir fatnya. Kalau saya sendiri karena sambal krecek kan termasuk kayak pedas, Mem. Biasanya saya kasih minuman yang kayak mengandung seperti susu gitu, Mem. Susu putih hangat atau Oke, pertimbangan hangat karena memang pedas itu nggak baik kalau langsung dikasih es ya. Ya, iya, Mem.
Ya, kenapa tadi saya lihat Akram nggak mau menumbangkan sambal kreceknya karena memang itu makanan adat juga ya, makanan khas. Nah, kalau kita nggak bisa utak-utik di sana, kita kasih minuman aja di luar itu yang sebagai antioksidannya. Oke, gimana ini, Karel, Al-Ghifari? Ini belum termasuk penutupan nanti, kemakan penutupan. Menurut saya ceker ayam bisa diganti sama sop sayur ceker ayam. Sup sayur ceker ayam. Karena waktu itu aku makan ceker ayam gitu, rasanya ringan-ringan aja, nggak berat gitu. ya, koneksimu putus-putus ya Al-Ghifari. Tapi saya nangkepnya kenapa kok nggak kamu pilih kerupuk ceker ayam tapi lebih ke sup sayur ceker ayam karena memang itu lebih sehat dengan metode pengolahan rebus ya. Gitu ya. Karena saya hampir nggak mendengar explanation ini tadi. Ya wes terakhir Farel. Terima kasih Ghifari. Farel. Adin sepertinya itu kan seperti jelly dan agar-agar. Jadi biasa dijadikan makanan penutup. Oke. Gelatinya mbok buat jeli-jelian. Iya, Mem. Alasannya? Ya, karena mudah dibuat, Mem. Dan Udah dibuat dan untuk kesehatan, dari segi kesehatan. Nah, dari segi kesehatan apa bagusnya puding-pudingan atau agar-agar gitu? Serat. Ya kayak akan serat otomatis ya. Sehingga nggak ada minyak dan malah bersihin minyak yang ada di usus ya. Oke, silakan ditutup. Less than 1 minute. Silakan ditutup. Demikian presentasi kami pada hari ini. Semoga menambahkan ilmu yang bermanfaat.